Assalamualaikum, selamat bertemu lagi. Semoga hari ini kalian semua sehat-sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang dinamika penduduk Eropa. Setelah pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan dinamika penduduk benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. Pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Dan yang kedua, sejak zaman dahulu, banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau darah bangsawan. Mari anak-anak, kita mulai pembahasan mengenai dinamika penduduk benua Eropa. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2016, jumlah penduduk Eropa 742 juta jiwa. Ini berarti dalam kurun waktu 11 tahun, jumlah penduduk Eropa bertambah 12 juta jiwa. Penambahan tersebut lebih rendah dari Asia dan Amerika. Mengapa demikian? Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Asia. Angka kelahiran dan angka kematian hanya 11 jiwa per 1000 penduduk. Bertambahnya penduduk Eropa disumbang dari migrasi masuk ke Eropa dari benua lainnya. Eropa merupakan wilayah tujuan migrasi penduduk dari berbagai negara, khususnya negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah yang sedang berkonflik. Daerah konflik seperti Syria, Irak, Mesir, dan berbagai negara lainnya menjadi penyumbang utama migran ke Eropa. Mereka mencari tempat yang lebih aman dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya, konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Komposisi penduduk Eropa berdasarkan usia menunjukkan bahwa 16% penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun dan sebesar 17% penduduk berusia 65 tahun atau lebih. Sisanya sebesar 67% penduduk berusia antara 15 sampai 65 tahun dan termasuk penduduk kelompok produktif. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup sangat tinggi dan tinggi. Negara di Eropa dengan kualitas penduduk sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Contohnya Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Sedangkan untuk Eropa Timur kualitasnya tergolong tinggi. Contohnya Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Nah anak-anak, bagaimana dengan ras yang ada di Eropa ya? Sebagian besar penduduk Eropa termasuk keturunan bangsa Kaukasoid. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa. Pertama, ada bangsa Nordik. Ciri-cirinya memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Yang kedua, ada bangsa Alpen. Ciri-cirinya memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan. Contohnya di Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Selanjutnya, ada bangsa Mediteran. Ciri-cirinya memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Suku bangsa Mediteran terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat, ada bangsa Slavia. Ciri-cirinya menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia,
Ukraina, dan Slovakia. Dan yang terakhir, ada bangsa Dinari. Ciri-cirinya memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Nah anak-anak, sekarang kita bahas mengenai agama yang dianut oleh penduduk benua Eropa. Penduduk Eropa menganut beragam agama. Agama yang terbanyak yaitu Katolik Roma, tersebar di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. Kelompok terbesar kedua ialah Kristen Protestan, contohnya di Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara-negara Skandinavia. Kelompok terbesar ketiga adalah pemeluk Kristen Ortodoks yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, serta Serbia dan Montenegro. Pemeluk Yahudi dengan jumlah terbanyak ada di Rusia. Sementara agama Islam banyak dianut oleh penduduk di Bosnia, Albania, Jerman, Prancis, dan Belanda. Benua Eropa memiliki banyak ragam bahasa. Bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia, Jerman, Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Nah anak-anak, yang terakhir adalah pembahasan mengenai budaya. Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni, arsitektur, musik, sastra, dan filsafat. Budaya Eropa merupakan salah satu kebudayaan yang sangat berpengaruh terhadap budaya-budaya di dunia. Indonesia pernah dijajah bangsa Eropa, tepatnya oleh Belanda selama 350 tahun, sehingga banyak kebudayaannya yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Contohnya di bidang pemerintahan, pendidikan, gaya berpakaian, makanan, musik, dan tarian. Anak-anak, tidak semua peran budaya Barat memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan lokal. Sebagai contoh, peran budaya asing terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat menjadikan kita sebagai warga negara yang beretika dan mengetahui apa yang harus kita lakukan terhadap warisan budaya nenek moyang yang sudah mendarah daging. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.